Oke, selamat malam Bapak-Bapak semua. Terima kasih atas waktunya. Kembali kita eh, acara ini adalah sebetulnya kita rancang kerjasama antara Etuset Ngopi bersama dengan Selling Therapist Academy ya. Nah, topik malam ini sebetulnya ada atas dasar permintaan beberapa kawan atau member yang masuk, Pak, sekali-kali bikin dong bicara tentang selling yang kreatif gitu. Nah, saya coba coba membuat topik ini, maka untuk itu saya coba juga direkam. Siapa tahu teman-teman berhalangan untuk hadir karena waktunya yang bisa-bisa nggak cocok. Baik, eh, topik kreatif selling itu eh, pertanyaan yang muncul adalah kenapa banyak yang tidak kreatif gitu ya. Siapa yang menyebabkan tidak kreatif? Poin ketiga, bagaimana agar dapat keluar dari kebiasaan tidak kreatif. Nah, tiga hal ini mungkin kita akan coba sharing di dalam sesi Zoom ini 1 jam ke depan. Jadi kalau bicara kenapa banyak yang tidak kreatif, ya memang dunia kita, mayoritas dunia pendidikan kita ini kan dibikin tidak kreatif gitu ya. Contohnya dari 6 SD masuk SMP, dari 3 SMP masuk SMA, dari SMA terus mau mau kuliah sekalipun, selalu yang ditesnya kan mafia, matematik, fisika, kimia. Sedangkan berkaitan dengan kreativitas itu kan adanya di otak kanan dengan musik lah, lagu lah, seni lah. Ya itu kan seninya bagus, suaranya bagus, mungkin olahraganya hebat, main bolanya bagus itu. Begitu matematik fisikanya 4 kan ya nggak diterima juga loh. Jadi penyebabnya siapa? Ya ini penyebabnya ya berjamaah nih para guru-guru bersama kita. Jadi Pak Sarbini, saya ini termasuk korban-korban dari dunia pendidikan yang tidak kreatif gitu. Kira-kira begitu. Nah, yang perlu disiasati adalah itu adalah yang fakta terjadi bahwa dunia kita seperti itu. Nah, pertanyaan apakah kita menerima situasi seperti itu? Ya tentunya kita wajib menerima. Cuman persoalan adalah bagaimana kita mensiasatinya gitu ya. Nah, ini adalah sedikit profil saya. Mungkin beberapa teman yang sudah paham, mengerti ya saya lewat saja. Walaupun memang saya spesialisasinya di selling distribution gitu ya sebagai konsultan. Oke, kenapa banyak salesperson gagal di dalam closing sales? Yang pertama adalah eh, ilmu selling itu sendiri berkembang. Ya, ilmu selling itu kan berkembang. Kalau saya telusuri, mulai dari yang saya tahu itu yang paling simpel itu kita mengenal teori ABC, Attention Benefit Close. Itu ilmu tahun 70-an yang saya tahunya tahun 80 awal. Saya tahun 80 awal diajarin tentang ABC. Kemudian di dalam perjalanan muncul lagi teori AIDA, Attention, Interest, Desire, Action. AIDA tidak mujarab dalam artian tidak sustainable, ditambah pakai S jadi AIDAS. S-nya adalah satisfaction ya supaya supaya apa AIDAS itu apa attention, interest, desire, action. Setelah action kok nggak repeat ya, kok nggak ada sustainable, pakai S satisfaction. Nah, muncullah mulai aktivitas yang disebut dengan service excellence dan sebagainya. Nah, dari AIDAS muncul lagi PSS, Professional Selling Skill lah, ada 7 Step lah, ada 5 Step lah, ada SSTW lah, Selling Skill Network ya. Kemudian ada spin selling, ada konsultatif selling, ada solution selling, ada experiential selling. Jadi bapak-bapak semua bisa difahami bahwa ternyata ilmu selling sendiri berkembang. Nah, yang membuat orang sebanyak gagal adalah tidak mengikuti perkembangan. Jadi ilmu yang lama banyak sekali masih dipakai. Ilmu yang sudah apa ya sudah kadaluarsa tidak apply dengan zaman masih pakai ilmu-ilmu AIDA. Jadi saya bersama teman-teman tuh masih ada teman ngajarnya pakai ilmu AIDA. Waduh, ilmu AIDA buat menurut saya tuh saat ini mungkin cocoknya buat SPG. Padahal yang dijual adalah produk otomotif contohnya kayak gitu ya. Nah ini nih hal-hal yang dari teman-teman yang sebagai trainer juga tidak mengupdate. Ya akibatnya apa? Ya akibatnya para Salesforce pun ilmunya adalah menggunakan ilmu yang lama. Itu penyebabnya closing sales. Kedua juga kenapa banyak gagal selain juga tidak pembekalan dari apa ilmu yang apa yang sudah out of stock atau yang apa sudah out of date.
Tidak ada fakultas yang mengajarkan ilmu selling. Jadi kalau kita ilmu marketing masih ada fakultas marketing. Mau belajar ekonomi ada fakultas ekonomi. Belajar hukum ada fakultas hukum. Belajar kedokteran ada. Menggambar rumah ada. Struktur sipil ada semua. Ilmu selling ini nggak ada. Padahal eh, Salesforce atau tenaga penjualan itu adalah jumlah karyawan yang terbanyak ketiga dari seluruh banyak profesi. Jadi profesi penjual tuh kalahnya sama siapa? Kalahnya sama buruh pabrik dan pegawai negeri udah. Ya, jadi kalau pegawai negeri sama buruh pabrik itu nomor satu, nomor dua, nomor tiganya adalah jajaran penjual jumlah karyawan terbanyak itu. Nah sayangnya profesi ini belum menjadi sebuah ada disiplin ilmu yang khusus itu. Nah itu beberapa hal penyebabnya juga. Kemudian apa penyebabnya tidak kreatif? Dari beberapa pengamatan saya dengan banyak sekali klien yang coba saya summary tentunya ya, dua hal utama. Satu, kurang komitmen. Kedua adalah keterbatasan solusi kreatif sendiri. Jadi penyebab tidak kreatif itu memang satu, kurang komitmen. Maksudnya apa kurang komitmen itu? Artinya ketika ada masalah tidak menjadi sebuah prioritas. Karena masalah di dalam penjualan butuh solusi. Nah, solusinya tuh dianggap jelimet kemudian tidak mendapat prioritas. Kemudian juga bisa juga karena dianggap integritasnya tidak sesuai dengan harapan. Kemudian mentalitasnya mentalitas gampang, nggak mau mikir ya, mentalitasnya cari bypass, bukan cari benar ya, tetapi cari gampang. Nah ini kan berbeda. Mestinya kan yang benar itu adalah cari benar, kemudian dengan cara yang paling gampang gitu. Itu kan jadi efektif, cari yang paling efisien. Nah ini dibalik, cari gampangnya dulu, maka kecenderungan kebenarannya menjadi jauh. Dan yang keempat adalah kurang komitmen itu karena lingkungannya sendiri menciptakan kurang-kurangnya ya, memang kurang-kurang apa ya, kurang ngedrive, kurang aktif di sana ya. Nah, itu dari segi kurang komitmen. Dan yang kedua adalah keterbatasan solusi kreatif ya. Padahal saya nih baru saja mengajar tentang solution selling skill, triple S ya, solution selling skill. Jadi kuncinya solution ada di mana? Ya mau tidak mau salesman zaman sekarang atau jajaran penjualan lah ya, bukan salesman aja, mau salesman, supervisor, termasuk para manajer penjualan, kan ilmu pengetahuannya kan perlu ditambah terus, diupdate, diupdate, diupdate. Update-nya ya macam-macam, update ilmu sellingnya, update produknya, update lingkungan bisnisnya gitu ya. Nah, ditambah lagi pengalaman yang hanya mengandalkan jam terbang sendiri. Jadi saya bekerja 20 tahun atau saya 15 tahun atau saya 10 tahun, ya hanya pengalaman saya gitu loh. Tidak coba ditambahkan dengan pengalaman-pengalaman dari pihak luar. Jadi membeli pengalaman lah kira-kira begitu ya. Nah, itu yang membuat keterbatasan solusi kreatif. Kenapa? Ya karena kalau problem A pasti jawabannya B, problem B pasti jawabannya C. Padahal belum tentu seperti itu. Ya gitu. Nah, yang ketiga juga Anda selalu berpikiran linier tadi. Jadi bahwa problem ini pasti jawabannya ini, problem B jawabannya ini. Nah, yang keempat adalah memang kurang berpetualang. Maksudnya kurang berpetualang tuh artinya ya, ya mainnya kurang jauh, belajarnya kurang kurang jauh gitu ya. Nah, ini kurang berpetualang. Ya, artinya apa? Artinya perusahaan-perusahaan sendiri membatasi diri atau dibatasi oleh anggaran-anggaran pengeluaran karena training itu dianggap sebagai biaya yang bukan sebagai investasi, maka anggaran untuk training itu sangat minor. Akibat anggaran minor, maka proses apa ya kompetensinya menjadi terhambat atau proses apa bukan kompetensi lagi juga proses apa mengoptimalkan kita punya potensi juga tidak menjadi optimal. Karena apa? Tidak ada anggaran gitu ya. Karena apa ketika kan? Karena kembali mindset beberapa perusahaan mengatakan wah nanti di training orangnya berhenti gitu ya. Nah ini penyebab-penyebab yang klasik sering terjadi. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Apa sih penyebab lain selain dua hal tersebut? Karena ada advertising quotient dan creative quotientnya yang tidak apa tidak diasah ya. Apa sih?
daya juang. Jadi kecerdasan daya juang kurang. Jadi begitu ada masalah, begitu ada hambatan, ada kesulitan, ya sudah pasrah. Wah, ya udah susah gitu ya. Nah, kurang-kurang ngedrive-nya, kurang determinasinya kurang tinggi. Ini adanya di advertising quotient, ya, kecerdasan daya juang. Kemudian juga di creative quotient, jadi kecerdasan berkreasi, kreatif karena ini bisa menjadi sebuah apa ya? Sebuah kultur juga di dalam perusahaan karena pimpinannya nggak kreatif itu maka pasti otomatis bawahannya pun tidak dipicu untuk berkreatif. Kadang-kadang ya memang orang kreatif itu tanda petik ya, saking kreatif ada hal-hal yang abnormal, ada hal-hal yang nyeleneh, ada hal-hal yang di luar kewajaran, kemudian menjadi sebuah sebuah apa? Sebuah eh, eh, aneh itu, wah idenya gila gitu. Nah, ketika orang punya kreatif kemudian dimatikan idenya, maka akan berhenti juga di dalam proses kreatif itu. Nah, yuk kita lakukan kreatif. Mungkin Bapak Ibu semua bisa 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 chat atau bisa jawab. Kalau lihat ini tulisannya apa ya kira-kira? Ada yang bisa? Yuk chatting, boleh di chat. Yuk boleh di chat, boleh dijawab. Pak Aziz, yang baru bergabung silakan Pak Aziz. Terus ada Pak Sakduloh ya. Ya silakan bergabung. Atau Pak Suherman nih. Apa yang bisa baca Pak Suherman? Atau Pak Sarbini? Mungkin dengan segala 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 keginjalannya masih bisa menjawab. Halo? Aku usir kelaparan, Pak. Apa? Aku usir kelaparan. A. Usir kelaparan. Atusir. Aku usir kelaparan. Oke. Belum benar. Yuk, siapa lagi yang bisa jawab? Ini orang-orang kreatif yang bisa jawab mestinya. Ini gambar apa nih yang saya terpakai, Bos? Kursi bukan itu? Ya kalau aku sih ini bangku nih. Jadi abangku, Abangku kelaparan. nah, Abangku, Abangku kelaparan. abangku, abangku, Abangku bangku. sama Jis. abangku kelaparan ya ya. Iya ya. Oke. Ya ini contoh-contoh saja ya bahwa ternyata kreativitas lebih banyak. Nah ini contoh juga sebuah kreativitas Bu, ya. Ini bahasa yang kedua Sunda ya. ciskop yang ibunya. Nah, tapi syaratnya Saya coba bantu apa buat beberapa teman yang ngerti Sunda kayak tadi Pak siapa? Eh, Bu, yang kedua ciskop yang ibunya. Nah, tapi syaratnya ulah nyabak gelasna. Ulah dicabak gelasna, lamun gelasna Kacabak gagal. oke, jadi milik ibunya. Kok permainan gelas ada uang 1.000 nggak boleh dipegang mesti dapat. nah bisa. Ada itu Ayah tenang. Tah, kudu berat. Tah, kau sarwa, ulah dibawanya ulah gelasna. ulah antol karena gelasna bukan. Oke, ada yang tahu kira-kira ada yang sudah punya kreatif boleh boleh jawab. Saya stop. Gimana kira-kira? Yuk, teman-teman Langsung semua ditarik saja uangnya itu, Pak Sarmudi. Amin. tarik. Ya, intinya nggak boleh dipegang gelasnya ya. Hmm, ditarik. Digulung bisa pelan-pelan. Gitu. Oke. Artinya uangnya sudah dipegang dulu sebelum gelasnya ada ya. Sebelum gelasnya hilang, sebelum gelasnya lepas, uangnya sudah dipegang dulu ya. Ini kelihatan syaratnya adalah uangnya nggak boleh dipegang juga kelihatannya selain nggak boleh pegang gelas. Oh, Kalau gelasnya sudah bergeser, baru boleh diambil uangnya gitu.
Ada punya ide? Nggak ada ya? Oke, saya coba lanjut videonya ya. Dengan teh. Meuli wae teh teh. Ayo ya kalau teh. Yo sekali deui. Satu lagi. Nah, ya kene. Oh, Nah, ada yang punya kreativitas? Coba nebak. Nah, belajar kreatif nih. Kita nih termasuk orang kreatif nggak nih yang grup sini, yang hadir? Ayo, nggak kuat ya? tuh aya duitnya teh. Ulah kacabakeunna bukan. Boleh kepegang itu Berat. tempat plastiknya. Oke ya, itu contoh-contoh kreatif. Yuk, yuk belajar kreatif. Apa maksud dari kalimat tersebut? Yuk silakan Bapak Ibu semua. Harap ditutup dengan rapat. Sebenarnya itu kan kalau sudah ketutup ya udah pasti rapat ya. Oh, kalau tutup pasti rapat. Ini chillernya ya. Iya, Chiller udah karena tutup. kan ada si karetnya itu kan. Oke, Buat mama dan biasanya. pintunya tertutup, jadi pasti rapat gitu ya. Iya. Oke, ada lagi? Oke, oke. Ini ceritanya adalah ya Yes, ada sorry. nenek gitu ya ceritanya. Ada nenek-nenek, kemudian beli obat. Obat apa minum obat batuk gitu kira-kira, kemudian di dalam obat itu tertulis harap ditutup dengan rapat gitu loh. Akibatnya apa? Jadi si nenek itu setelah beli obat makan, kemudian ngumpulin ke RT, RT-nya dikumpulin semua. Setelah dikumpulin, para RT tanya, Nek kenapa ngumpulin kita semua? Ini nenek habis makan obat, katanya habis makan obat mesti ditutup dengan rapat. Bisa. Apa-apa ya. Harap ditutup dengan rapat gitu. Jadi habis makan obat mesti ditutup dengan rapat. Jadi ada rapat kumpul orang gitu loh kira-kira. Nah, ini orang kreatif kadang-kadang nyeleneh ya itu bisa bisa berkreasi satu statement memiliki meaning yang berbeda. Bisa melihat dari sudut pandang berbeda bahasa tersebut. Ya, paham ya? Jadi ini ceritanya kayak begitu kira. Harap ditutup dengan rapat. Oke. Apa arti kalimat di sini nih? Sering lihat ya, di perumahan-perumahan atau di mana sering lewat ya. Orang Kepri pasti lihat, orang Bogor lihat, orang Bandung ada, di Malang juga ada lah tulisan-tulisan begini. Apa artinya? Itu si Johannya dijual. Yang dijual Siapa yang rumahnya mau atau beli si Johannya gitu Johan, ya. Pak? Si Tony, si Johan pada dijual itu nggak ada yang mau beli, Pak. Si yang dijual itu si Johan, si Tony, si Angga itu ya, si Juli ya. Jadi bukan rumahnya yang dijual ya. Iya, makanya nggak ada yang hubungin tuh. Iya, ya. Oke, jadi pada tujuannya jual rumah ya, bukan jual si Angga, bukan jual si Juli gitu ya. Betul, Pak. Nah, Makanya ini nggak laku-laku contoh-contoh. itu. Nah, ini contoh-contoh orang kreatif itu sebagai contohnya adalah bisa melihat dari angle yang berbeda, angle yang lain. Dan orang seperti ini, orang kreatif adalah di dalam kehidupan berkarya, bekerja itu pinter sekali cari solusi. Karena solution itu adanya di otak kanan, ada di kreativitas itu. Nah, maka ketika kita bicara tentang dunia penjualan,
Kalau ilmu biasa-biasa saja, ilmu biasa-biasa itu kan ilmunya ada pakemnya, ada teorinya, ada kaidah-kaidahnya, ada prinsip-prinsipnya gitu ya. Itu adalah logika berpikirnya itu kan udah terpatrun, terpola. Yang biasa kita sebut dengan in the box. Ya, jadi cara berpikirnya adalah ada di dalam kotak, di dalam box. Kenapa? Ada aturannya, ada pakemnya, ada caranya, ada teknisnya. Itu sudah terstruktur. Itu adalah cara in the box. Nah, kemudian bergeser sedikit, mulai kreativitas di luar pakem, banyak melanggar-melanggar itu kira-kira ya, agak nyeleneh-nyeleneh. Nah, itu yang kadang-kadang disebut orang out of the box. Ya, di luar box. Nah, ini orang di luar box ini kan kreativitas sebetulnya. Ya, ada lagi lebih ekstrim lagi di luar out of box. Jadi kreativitas tingkat dewa itu, tingkat dewa apa? Itu yang disebut dengan irrational selling. Jadi ada apa? Ada conventional selling, ya. Kemudian ada creative selling. Nah, ini meloncat satu langkah lagi. Ketika cara-cara kreatif itu sudah tidak mempan, tidak mampu, maka gunakan cara irrational selling. Apa sih irrational selling? Irrational selling itu adalah out of the box. Jadi, bukan out of the box, no box. Jadi sama sekali liar gaya-gayanya. Ya, no box. Oke, tapi kita nggak akan lari terlalu jauh ke sana karena ini kaitannya irrational selling itu membutuhkan produk-produk khusus. Oke. Eh, Kalau Bapak semua di tempat ini memungkinkan, kalau punya kertas, bagaimana coba menghubungkan ini ada empat bagian, biru, kuning, merah, hijau. Kemudian di bawahnya ada satu kelompok lagi dengan yang sama, biru, kuning, merah, hijau. Bagaimana biru ketemu biru, kuning ketemu kuning, merah ketemu merah, hijau ketemu hijau, tetapi tidak boleh terjadi cross, tidak boleh terjadi silang. Jadi disambung dengan garis, tidak boleh terjadi silang. Mungkin kalau punya boleh diganti, nggak bisa pakai warna, pakai ABC, ABCD, ABCD itu. Ada yang mau nyoba? Ya, kalau nggak ada ya latihan. Ya mungkin kalau tidak bisa warna bisa ABCD saja, ABCD atau 1 2 3 4 1 2 3 4 1 ketemu 1 2 ketemu 2. Ada yang mau nyoba? Kalau ada yang mau nyoba saya tunggu nih. Ya. Oke. Oke, kalau enggak ya coba saya lanjut. Itu nggak boleh digeser, Pak Min. Ya, Nggak boleh digeser. nggak boleh, tinggal main ini aja kursor nih, biru ke biru gitu sambung. Kemudian nanti Ya, kuning tulisan kan bisa. biru di atas digeser ke bawah. Ya. Tetap biru, gitu kan? Ya posisinya posisi begini persis saja. Tinggal kita pakai apa? Pakai Kan apa kalau silang namanya? nggak boleh. Tapi kalau digeser kan boleh, Pak Min. Enggak, ini empat ini enggak digeser. Kita hanya main main ini aja, main ini kayak gini, pasang pasang eh, eh, apa namanya ini, garis gitu ya. Jadi biru ke biru, terus nanti kuning ke kuning, nanti merah gimana ketemu merah, hijau ketemu hijau lagi. Tetapi garisnya tidak boleh bertabrakan, tidak boleh terjadi cross. Ada yang bisa? Boleh 1 2 3 4 diganti atau ABCD? Ya, kalau Anda ada saya coba kasih ya ilustrasi. Jadi kadang-kadang tidak bisa terfikir. Nah, ini contoh ya. Jadi biru dengan biru, hijau ketemu hijau, kuning ketemu kuning, merah ketemu merah, hijau. Ini garisnya kan tidak ada yang cross ya. Nah, ini contoh contoh kreatif. Oke, ini ada sebuah pernyataan. Ada seorang istri berkata pada suaminya, "Aku takut abang nikah lagi." Lalu suaminya pun menikah lagi karena dia tidak suka melihat istrinya hidup dalam ketakutan. Ini suami kreatif ini. Semoga ini bukan Pak Sarbini ini. Kawat Mari. itu, Pak. Hah? Kawat kalau itu.
Ya, orang kreatif kan begitu ya. Orang berkreatif. Oke, oke. Ya, namanya orang kreatif itu ya kadang-kadang ya eh, bisa dikatakan nggak masuk nalar, tapi ternyata setelah dipikir ya benar juga gitu loh ya. Oke. Jadi berpikir kreatif itu adalah caranya adalah temukan ide kreatif. Tahu ini kilabret itu apa? Yuk, Bapak semua, ada tahu yang ini kilabret, berpikir kilabret? Halo, Bapak Ibu semua, ada yang tahu nih berpikir kilabret kira-kira apa ya? Nggak tahu, Amin. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Ya, ini dibaca dari belakang, Mbak. Berpikir terbalik. Oh, wah itu pasti bahasa Malang tuh ya. Ini bahasa dewa, berpikir terbalik. Bahasa Malang itu, Pak. Ah? Bahasa Malang. Di Malang tuh ada bahasa waktu kita masih muda. Sampai sekarang masih berjalan tuh anak-anak muda. Ah. Jadi bahasanya dibalik gitu. Gitu. Kata, tapi suku kata. Kalau dulu dibalik tuh suku kata ya? Enggak, jadi banyak masuk ke Kusam. Hmm. Ngalam itu ngalam. Malang tuh ngalam gitu. Iya kan? Ya, Singo Edan, Aongis Node. Hmm. Ya, oke Dibalik. lah. Jadi ketika kita berpikir secara normal kemudian tidak menyelesaikan masalah atau tidak mendapatkan solusi, maka caranya adalah kita mesti berpikir terbalik. Gitu kira-kira begitulah. Jadi kalau menggunakan norma-norma ya tidak akan terjadi kreativitas itu. Karena kreativitas itu adanya di pikiran terbalik. Kira-kira begitulah ya. Temukan ide. Ada sebuah memupuk kreativitas satu, questioning bertanya. Kecerdasan seseorang tidak diukur dari seberapa bagus ia memberikan jawaban, namun dari keterampilan meracik sebuah pertanyaan. Ini menurut Plato. Nah, ini ada observing. Contoh kasus Baba Raffi yang observasi sampai ke Timur Tengah. Eksperimen Alpha Edison ribuan kali mencobanya. Jadi ini lebih kreatif. Nah, ide. Coba dari kata ide ini bisa kita kembangkan apa yuk? Langsung spontan. Saya harapkan Bapak Ibu semua bisa berperan aktif supaya bisa jadi orang-orang kreatif kelak. Kalau muncul kata ide, pengembangan dari kata ide bisa jadi apa ini? Dial. Edit, dikembangkan ya. Die, diet, dan seterusnya edit itu ya. Nah, ide, coba berkaca kalau ide apa? Cepat. Coba singkatan ide, identifikasi, definisi, eksekusi. Die, diam-diam perlahan atau cepat ikut menghadapi eliminasi. Contoh, nah ini latihan kreatif itu seperti itu ya. Nah, coba kalau memang punya kertas di meja masing-masing, coba gambar lingkaran gini, kemudian lanjutkan gambaran lingkaran ini bisa jadi apa? Buat lingkaran, kemudian lanjutkan menjadi gambar apa? Nah, kalau kita bicara kreatif, dari lingkaran tadi itu akhirnya setiap orang bisa mempunyai sebuah imajinasi yang berbeda-beda. Ya, jadi lingkaran tadi itu mungkin bisa contohnya seperti ini nih. Kalau dikembangkan itu ya. Kemudian Itu lagi lagunya cucu itu, Pak. mainan cucu ya. Lingkaran kecil, lingkaran kecil. Ternyata kalau cucunya bisa, cucu lebih kreatif daripada opanya ini. Iya, betul. Nah, kemudian kalau ini gambaran lingkaran lebih besar, bisa jadi apa? Nah, ini contoh-contoh saja ya. Ini contoh-contoh ya. Nah, inilah orang-orang kreatif yang kita harapkan. Maka ketika kita punya anak, punya cucu, ponakan atau siapapun, ketika dia kreatif, biarkan dia berkreasi versi dia. Nggak usah kita, wah daun tuh mesti hijau gitu loh. Ya,
daun tuh mesti hijau, kemudian matahari itu mesti sinarnya warna merah gitu ya. Biarkanlah sinar matahari warnanya ungu kayak warnanya biru kayak gitu loh ya. Oke. Nah, ya, berpikir terbalik itu seperti apa? Apapun yang Anda pikirkan adalah pikirkan kebalikannya. Ini adalah salah satu cara berpikir kreatif. Dan Anda memberi kepercayaan diri untuk mengambil risiko yang lebih besar dan menikmati pekerjaan Anda lebih dari yang Anda bayangkan. Jadi ketika kita berkreatif, dan ketemu solusi, waduh itu senangnya tuh nggak kira-kira itu. Senangnya tuh sangat menyenangkan. Oh iya ya gitu ya. Nah, puji Tuhan juga saya ini masuk kategori nih orang-orang yang rada-rada gendeng juga nih, kreativitasnya kadang-kadang suka liar nih ya. Kenapa berpikir terbalik itu menjadi sebuah hal yang penting ya? Kapan berpikir terbalik itu dilakukan? Ketika solusi yang ada udah kurang sesuai, solusi yang ada tidak efektif, solusi yang ada tidak menyelesaikan masalah lah, atau butuh alternatif yang berbeda ya. Karena kalau itu lagi juga bosen ya. Tuntutan lebih kreatif daripada sebelumnya. Menghindari tradisi tapi tidak melanggar aturan, itu kreatif ya. Butuh antisipasi masa depan secara radikal. Jadi ketika ini saya memberikan contoh, mungkin si Nadiem Makarim ya, siapa Menteri Stek ya dulu ya, Nadiem Makarim yang punya Gojek itu ya. Ketika sebelum dia membuat bisnis transportasi, kalau dia bertanya ya Mr. Grab gitu ya, kalau dia bertanya kepada pemilik Bluebird, bagaimana kiat-kiat kalau ingin punya bisnis transportasi. Jadi kalau ditanya ke mereka, jawabannya udah pasti. Anda harus punya workshop, Anda harus punya tanah yang luas di 5 penjuru, utara, selatan, barat, timur, pusat. Anda harus punya supir, Anda harus punya modal yang kuat untuk beli mobil 1000, kira-kira begitu kan? Ya kan, Anda harus punya mengelola orang dan seterusnya dan seterusnya. Ya itulah yang terjadi mungkin kalau bicara Bluebird. Ya, tetapi mereka kan berpikir terbalik, bagaimana akhirnya punya bisnis transportasi, tidak perlu punya garasi, tidak perlu punya modal mobil, tidak perlu punya supir, tidak perlu punya montir, garasi dan sebagainya. Ya muncullah Grab. Gitu loh. Ya, nah ini contoh-contoh cara berpikir yang radikal, yang artinya kreatifnya luar biasa radikal, sehingga orang lain yang bisnis transportasi itu yang seperti tadi, yang konvensional harus punya workshop dan sebagainya, dengan totally different ya, tentu bisa berhasil gitu ya. Sama juga dengan bisnis hotel. Kalau ditanya bagaimana kalau ingin bisnis hotel ya pastilah mesti punya tanah sekian hektar, gedungnya sekian lantai, minimum ada 100 kamar dan seterusnya. Ya, kalau berpikir begitu ya nggak akan muncul lah itu bisnis hotel yang ya seperti B&B, ya Red Doors, itu kan mereka sama sekali tidak punya tanah, tidak punya gedung, ya. Jadi, nah ini contoh-contoh orang-orang kreatif itu di dalam menyelesaikan solusi. Nah ini contoh-contoh yang terbalik. Kapan adalah berpikir terbalik? Kenapa berpikir terbalik itu penting? Ya, menyenangkan. Jadi berpikir terbalik itu kreatif itu menyenangkan, menemukan ide beda yang belum ada sebelumnya, meningkatkan percaya diri, ya, lebih hemat, eksklusif, dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh-contoh jawaban kapan dan kenapa. Nah, mari kita lihat. Dulu kita berpikir pelanggan harus dilayani dengan baik seperti raja. Coba berpikir terbalik, bagaimana jika customer tidak perlu dilayani, tapi tetap belanja. Katanya untuk menikmati musik harus duduk di rumah, santai. Nah, Sony berpikir terbalik. Bagaimana jika saya dengar musik sambil lari-lari? Nggak perlu duduk dan santai. Banyak orang mengatakan karyawan harus disiplin, diberi aturan yang sangat ketat. Bagaimana jika karyawan diberi kebebasan tapi tetap menghasilkan? Nah ini kan cara-cara berpikir yang terbalik. Apa yang terjadi? Nah inilah
munculnya self service, ngambil sendiri, belum dimakan udah bayar gitu kan ya, kira-kira kayak begitu kan. Nah, kalau yang konsep konvensional kan ya duduk, dilayani, ditanya, kemudian order berapa, makan dulu, selesai makan baru bayar. Kalau ini enggak, udah ngambil sendiri, bawa sendiri, bayar dulu, baru makan. Dan Sony ini Walkman, kemudian ada freelance atau perusahaan outsourcing ya, di contoh-contoh. Jadi inilah kegiatan-kegiatan yang sebetulnya berpikir terbalik. Dan saya juga menemukan sebuah kasus di rumah, ada orang juga berpikir terbalik. Jadi saya ketika tinggal di mana lagi diam di mana di ruang tengah ya. Coba saya close dulu ya. Contoh, ketika saya berada di ruang tengah, kemudian istri saya dari depan dari mana teras carport ya, dari carport ngomong ya, itu tuh ada anaknya kirim surat tuh. Ya anak saya kan ada yang sudah keluar rumah gitu ya, udah pergi. Terus suratnya dikasihin ke saya. Tuh ada surat tuh dari anakmu katanya. Terus suratnya ditulis di dalam tulisannya terus buat papa tercinta. Jadi kalau lihat gini nih, nggak terbaca nggak? Nggak terbaca ya. Tapi ini tertulis buat papa tercinta. Saya bilang wah ini bukan adik anak saya, karena anak saya tuh nggak pernah manggil saya papa. Anak saya ya karena anak saya manggil saya tuh babe. B. Itu gara-gara korban sidul anak Betawi. Gara-gara korban sidul anak Betawi kan manggil bapak itu babe ya. Kemudian iseng-iseng jadi keterusan. Nah ini ceritanya. Maka ketika bilang buat papa tercinta, wah ini pasti bukan surat dari anak. Gitu ya. Karena nggak pernah manggil baik. Nah, itu satu hal. Kedua, ketika saya buka surat itu, kemudian saya lihat ya di dalam surat yang amplop tadi, di dalamnya ada merah nih. Mungkin kalau dari jauh kelihatan merah ya. Ya, ada tulis. Nah, saya coba bacakan. Saya bacakan surat dari tadi. Halo Papa tercinta. Bagaimana kabarnya? Aku harap sehat dan baik-baik selalu ya. Tambah ganteng sih pastinya. Nah, aku belakangan lagi sibuk berat. Maklum Pak, sekarang tanggung jawab sudah bertambah. Tapi aku happy kok semuanya baik-baik. Coba Anda lihat ya gitu ya, di suratnya tuh. Kemarin aku sempat sakit mah parah. Mungkin karena jadwal makan yang nggak teratur, sampai ke dokter manapun gagal sembuh. Tiba ketemu temen yang jualan air alkali alias mereknya ya saya nggak sebut ya, alkali alias titik water, dan nawarin aku buat nyoba minum selama sebulan buat gantiin air minum biasa. Ternyata nggak sampai 2 minggu asam lambungku sembuh. Terus kata dia air alkali juga baik, bisa untuk terapi mengatasi kolesterol, gula darah dan kanker. Khasiatnya lumayan banyak, aku nggak bisa jelasin di sini satu-satu. Papa kalau mau beli harganya juga murah, cuma 15.000 per botol 1,5 liter. Gratis antar, free delivery di wilayah Kelapa Gading. Beli 1 botol juga diantar sama dia. Dan juga bisa demo khasiat airnya di rumah atau di kantor. Kartu namanya aku lampirin ya, Papa kontak aku sendiri ya. Udah ya Pak, aku mau masak dulu, kasihan si ayam nanti nggak ada makanan kalau lapar. Sehat selalu ya Pak. Jeng Noni nulisnya nih. Nah, bapak-bapak, ibu semua, lihat ini jualan air aja ya, air yang tadi disebut air alkali. Itu gaya jualannya kan nggak kayak jualan, bikin surat yang ke rumah-rumah terus dilempar amplopnya karena nggak ada perangkonya gitu ya. Nah ini contoh-contoh saya bilang cara jualan yang kreatif, sangat soft selling, dia tidak hard selling itu. Wah begini begini begini. Ini contoh saja kepada kita semua bahwa ternyata menjual itu butuh kreatif. Nah, ini contoh-contoh ya. Saya coba share tambahan dulu. Oke.
Nah, ini contoh. Mungkin ada yang bisa tahu jawab ini. Ini di bawah ada bola apa? Bola apa? Biliar 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Pilih 3 bola dengan jumlah 30 coba. Mana, dan mana. Boleh yuk sharing. Ada yang bisa? Boleh lewat chat juga boleh. Atau langsung sharing. Boleh, ada yang mau jawab? Nggak ada ya? Rizcian mau jawab, Pak Aziz, Denas, atau Pak Sarbini? Pak. Ya? Berapa ya? 13, 11, sama 13, itu Pak. 11, 24. 9-nya dibalik Pak, diputer. Oh, ini 9-nya jadi 6 ya? Iya. Oke, ya memang hijau tuh 6 sebetulnya, kalau 9 tuh kuning. Nah, ini berarti kan pernah main biliar gitu loh. Setidak-tidak. Sebab kalau ini diasumsikan 9 ya Anda bisa nemu ini. Iya, dibalik puter. Ya, dibalik putar. Jadi ini angka 6 sebetulnya, bukan 9 ya. Oke, jadi ini ada faktor butuh ketelitian ya. Oke. Nah, inilah contoh-contoh orang kreatif kadang-kadang bisa melihat orang lain dianggap nggak keliru, ini ada bisa melihat sebagai sebuah kekeliruan ya. Jadi ada detail gitu ya. Baik, inovatif or die. Jadi saat ini dengan persaingan yang begitu ketat, persaingan yang begitu dahsyat, mau tidak mau kita bicara inovasi. Nggak inovasi, ketinggalan zaman. Nggak inovasi, amblas. Karena produknya sendiri adalah sudah produk inovatif, bagaimana cara jualnya kalau kita tidak inovatif? Kira-kira begitu ya. Jadi definisi, jadi kreativitas itu adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang belum pernah ada dan merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan kita. Jadi orang kreatif itu mestinya secara logika lihat ini memang mesti punya pengalaman atau stok pengetahuan yang tinggi banyak di kepala. Karena apapun yang kita putuskan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita menjadi sebuah keputusan adalah akumulasi pasal daripada segala macam pengetahuan yang ada di pikiran kita kan. Gitu. Jadi kita tidak punya pengetahuan yang cukup, ya kreatifnya hambar. Pengetahuannya semakin banyak, ya semakin kreatif. Gitu. Kira-kira lihat definisi ini ya. Nah, kreativitas tersebut kemudian diimprove, dikembangkan menjadi sebuah konsep baru, metode baru, atau alat baru yang dihasilkan dari pemikiran kreatif. Ya, jadi ini pemahaman definisi kreativitas dengan improvement. Jadi setelah kreatif kemudian diolah bagaimana caranya. Kesimpulan, ya ini tadi. Kesimpulannya adalah konvensional inbox, kreatif ada di out of the box. Tetapi ketika kita bicara pada tingkatan yang lebih dari kreatif yang disebut dengan irasional selling, itu ada no box. Jadi nggak ada boxnya di mana. Jadi artinya apa? Ya udah segala cara dihalalkan aja selama mungkin tidak dihujat, norma-norma itu tidak diganggu gitu ya, norma itu tidak dilecehkan, ya itulah menjual dengan secara revolusioner atau yang disebut dengan disebut dengan tadi irasional selling. Jadi menjual yang tidak irasional. Nah, contoh tadi menjual air refill itu ada saya anggap udah masuk ke area irasional selling, cara menjual yang irasional. Baik, mungkin begitu kira-kira yang bisa saya sharing. Boleh kita menjadi tanya jawab, diskusi atau sharing? Yuk. Tanya Pak. Ya, silakan.
Mungkin Yuk silakan. saya kebetulan sekarang kan jual hal yang jual barang yang ya kreativitasnya nggak muncul sih, masih belum muncul. Itu jual truk tuh, Pak. Jual palet plastik, Jual apa? Sorry. palet plastik, Pak. Palet plastik yang Oh, palet truk. plastik. Ya. Oke. Nah, itu ide kreatifnya membangunnya gimana, Pak? Saya sendiri mencoba-coba kreativitas untuk munculkan itu nggak ketemu-temu. Mungkin diawali dulu yang coba dengan konsep-konsep yang apa yang idealnya dulu kan ya. Satu sih apa sih gini loh. Menjual itu intinya kalau orang banyak training kan hanya dua, produk fitur, produk benefit gitu ya. Ya, Fitur ya. itu apa yang dimiliki produk, kemudian benefit apa manfaat yang dirasakan. Sebetulnya Ya. ada dua lagi yang disebut produk advantage dan produk komersial. Produk advantage dan komersial. Kalau produk fitur dilihat dari kacamata produksi. Nanti ada di Sinpo TV lah. Di Sinpo TV saya baru ngisi ya. Ngisi ini sedikit membahas ini. Jadi kalau produk fitur itu yang ada yang dimiliki oleh produk. Contohnya tadi palet. Berbahan apa? Plastik. Itu plastiknya berapa tebal Plastik misalnya. bekas. Bahan dasar Plastik plastiknya apa, gitu kan? plastiknya masih bekas. Warnanya apa, ketebalannya apa, tingginya berapa, lebarnya berapa, dimensinya berapa, kali berapa. Nah, itu kan fakta produk. Fitur fakta yang itu dilihat dari kacamata orang produksi. Tapi pertanyaan, ketika palet umumnya kan bahan kayu, ini bahan plastik. Ya. Oke, ini kan sudah pembeda. Apa benefit bahan plastik? Dan manfaatnya nggak kena rayap. Oke, nggak kena rayap, nggak mudah lapuk, Ya. ya kan? Umurnya lebih panjang. Oke, lebih tahan lama dan seterusnya. Bisa juga lebih enteng. Ya. Oke, nah itu adalah produk benefit. Jadi Pak Sarbini harus mengeksplor dari kenapa orang beli dari kayu menjadi harus berpindah ke plastik. Itu yang diekspos adalah benefitnya, ya benefitnya. Benefit dirasakan oleh si konsumen akhir. Ya. Lebih enteng, tidak mudah pecah, tidak perlu di perawatan ringan. Kan gitu ya, bahan plastik tidak ada perawatan, tidak ada lapuk dan sebagainya, itu benefit. Kemudian ada produk advantage. Advantage-nya ini dari plastik bekas, Pak. Ya. Ini bahannya dari plastik bekas sehingga termasuk green industry. Nah, produk advantage itu adalah dilihat dari kacamata pesaing. Satu, ini produk recycle sehingga ramah lingkungan. Kan gitu ya. Tidak dan seterusnya. Nah, ini advantage-nya. Kemudian kalau kita bicara bisnis, aspek bisnis, itu harus dilihat juga adalah produk komersialnya. Kenapa saya mesti beli palet plastik? Apa nilai komersialnya buat saya sebagai pembeli itu atau si pengguna gitu kan ya? Mungkin kan pasti ke pengguna lah, ke pabrik, ke toko, ke PT, ke perusahaan. Apa produk komersialnya? Ini kalau kayu, anggaplah kayu itu daya tahannya 1 tahun, contoh ya. Plastik punya daya tahannya 3 tahun. Nah, 3 tahun itu dikomersialkan. Berapa nilai bedanya 2 tahun itu? Nah, itu ada komersial. Jadi cuan. Jadi Anda lebih hemat, lebih cuan. Jadi komersial itu aspek cuannya, lebih duitnya. Gitu. Mungkin apalagi nggak butuh tinggal diikat kalau mau ditaruh juga gampang. Semua itu, Pak. Ya. Semua tadi kan normatif semua itu. Tidak, itu tidak normatif. Itu bisa diilmiahkan kan? Iya, kan yang tadi faktor-faktor faktor keuntungan, faktor keunggulan, faktor itu kan istilahnya hal-hal yang normatif, hal-hal yang biasa disampaikan. Nah, kreativitasnya gimana? Sorry. Kreativitasnya gimana? Oke. Kreativitasnya. Kreativitasnya adalah satu, kalau Pak Sarbini berani, artinya kan kreatif. Mungkin yang tidak dilakukan oleh pesaing apa? Mereka tidak yakin, contohnya.
Pak Syarbini berani nggak dengan cara trade in? Hmm. Trade in, oke. Yang lama tak ambil, tak hargain berapa, terus yang baru tak supply. Jadi itu contohnya. Jadi supaya apa? Supaya populasi yang kayu yang lama atau palet lama tuh dibikin musnah, oke? Ini trade in ya namanya, ditarik kemudian kita supply ganti baru dengan selisih harga tertentu. Nah, tinggal palet kayunya Pak Syarbini berpikir juga apakah mau dibuang, mau dibikin kayu kiloan, dibikin apa gitu ya, atau dijual ke mana, yang penting bahwa bisa masuk ke sana untuk jual plastik. Jadi yang disebut dengan trade in ya. Dulu saya lakukan begitu, tapi untuk mesin ya, mesin fotokopi. Jadi mesin fotokopi dulu tuh, mesin fotokopi pesaing saya ambil, besinya kan udah nggak tahu tak kilo. Besinya udah, mesin fotokopi kan udah dijual laku. Kalau dijual mesin fotokopi dulu laku 1 juta 2 juta, masih laku. Ya saya beli, kemudian saya supply dengan mesin baru. Tapi kalau saya jual lagi mesin fotokopi pesaing, saya beli jual pesaing, ini berakibat apa? Populasi drum, populasi toner itu akan beredar terus pesaing punya. Iya. Nah, saya buang di kilo itu supaya populasi mesin itu tidak ada, otomatis pesaing kan tidak bisa jual lagi itu namanya toner itu. Nah, kita lakukan sampai seperti itu contoh. Nah, kemudian mungkin berkaitan dengan produk-produk inovasi ini, Pak Syarbini boleh juga dengan cara tadi dengan trade in. Kedua, atau dengan sistem kredit ya, yang mungkin tidak dilakukan gitu ya. Tapi tentunya kalau kredit mesti lihat-lihat reputasi perusahaannya aman atau tidak. Nah, ini yang mungkin biasanya kan jual kan hanya jual putus ya. Atau kredit. Ini boleh consignment. Atau dan seterusnya lah, itu cara-cara. Ya. Oke, makasih Pak. Ya, oke. Ada lagi teman-teman yang boleh sharing? Nah, saya dulu juga jual ini Pak Syarbini. Mungkin Pak Syarbini kan orang teknik juga, nggak tahu dulu teknik apa Pak Syarbini itu? Mesin. Teknik industri Pak. Oh, teknik industri. Pak Syarbini kan tahu yang disebut dengan marker itu, yang Uchida itu untuk gambar, melukis, marker yang untuk mewarna ya, gambar itu kan. Namanya Uchida. Ya. Nah, itu memang pasarnya adalah untuk siapa? Pasarnya memang untuk drafter, orang yang gambar, kemudian ingin bagus, dikasih warna macam-macam. Kemudian saya lihat celah. Ini di orang Bandung nih kreatif. Orang Manado kan, maaf ya, orang Manado kan dulu tuh kan daya beli belum kuat, tetapi penampilan ingin berani. Ingin berani penampilan. Kalau suruh ke salon, suruh warna rambutnya dicat, di bleaching, itu kan pasti mahal. Jadi saya jual ini ke salon, Pak. Untuk apa? Si cewek-cewek itu kalau mau warna di bleaching itu pakai marker, Pak. Itu dahsyat besar, pakai marker. Jadi mau hijau, mau biru, mau kuning, mau merah, itu sebenarnya keramas hilang. Besok mau ganti apa lagi? Nah, kalau di bleaching itu kan mahal banget. Ya, itu kalau mesin fotokopi dulu saya dengan cara trade in, ya itu cara-cara juga. Kemudian cara yang tidak lazim, jadi kreatif itu kadang-kadang tidak lazim. Technical pen, pena teknik itu dulu pasarnya kan memang kampus ya. Kampus arsitektur sipil itu semester 2. Semester 1 mereka kan masih pakai pensil lah, pakai draft. Nah, saya untuk mengedukasi masuk ke sana lawan pesaing, udah kalah pamor. Mereka punya nama bagus, kalah pamor lah kita di situ. Akhirnya apa? Saya cut di sekolah lanjutannya Pak, di SMA-nya, level SMA sekolah teknik. Saya cut edukasi di bawah situ. Sehingga apa? Ketika mereka naik ke atas, udah masuk ke kampus, mereka sudah kenal produk kita, Pak. Nah, itu jadi kita mengedukasinya adalah turun ke bawah, tidak di kampus. Jadi ke kelas 3 sekolah lanjutan itu, sekolah teknik yang akan kita edukasi sini di drill. Nah, itu satu. Terus long term ya, mainnya long term berarti ya. Ya? Mainnya long term berarti ya. Ya long term. Ya pastilah kreatif. Kemudian ada di bypass lagi, kalau dulu namanya pena teknik rusak, ya mesti dibuang. Saya pikirin bagaimana dengan dulu namanya KIS ya,
eh, service Stadler loh. Service. Jadi kalau mereka punya penanya mempet, rusak atau kita terima servis, datang ke Gramedia, datang ke Gramedia kita servis. Nah, tinggal SPG kita di training aja servis sehingga, nah itulah sebetulnya pena teknik yang mestinya habis puntul buang ya kita bisa diservis, kemudian bisa diperbaiki dan mengakibatkan apa? Jadi market leader, Pak. Ya, jadi ini kan kreativitas yang bisa kita lakukan. Banyak sekali itu. Pensil ya begitu ya. Pena teknik, marker ya seperti begitu. Terus apa lagi ya dulu ya? Kreativitas. Ya itulah kira-kira lah yang masih terekam ya. Yuk, Pak Hari mungkin yang dengan jam terbang sekian lama bisa kreatif di outbound kan banyak juga bermain kreatif outbound. Iya Pak, kalau di outbound itu memang kita buat Ada kreatif, kreatif building ya. ya, Ya ada kreatif building kan. iya, ya contohnya saja kan kita kasih misalnya arah itu ikutin warna merah misalnya tali warna merah, tapi kita sampingnya kita kasih merah muda gitu. Nah dia tetap fokus di merah atau merah muda gitu. Nah kalau merah muda yang dia pilih itu kita sebut dead end. Dia sampai suatu tempat yang nggak bisa balik lagi gitu loh. Gitu, seperti itu Pak. Ya, ya. Itu yang hal-hal yang kita kembangkan lah. Ya, ya. Dalam kepemimpinan itu juga mereka punya alternatif atau pemikiran sendiri mengenai kepemimpinan itu apa sih? Bagaimana sih pemimpin itu? Ya, ya. Itu dicobakan sama mereka masing-masing. Ya, ya. Hanya bergantian gitu. Ya, ya. Kepemimpinan itu setiap step gitu ganti orangnya gitu. Ya, ya. Jadi dia bisa merasakan sebagai pemimpin, dia bisa merasakan sebagai bawahan gitu. Tapi ujung-ujungnya kan teamwork Pak gitu loh. Ya, ya. Satuan tim gitu loh. Apa dampaknya Pak Hari ketika di train tentang kreativitas Ya, itu? mereka lebih percaya diri, lebih berani mengungkapkan sesuatu. Ya, malah suatu ketika itu kaget si kepalanya tuh. Kok orang yang nggak biasa bicara jadi bicara gitu loh. Jadi hal seperti itu Pak. Lalu dalam pekerjaan juga mereka bisa mengembangkan yang tadi pola Ya, pikir ya. teknik gitu. Ya, ya. Misalnya kalau Baik. di Dan saya kreatifnya memang banyak sekali terjadi ya di dalam sehari-hari. Yes. apalagi dalam sosial marketing sebetulnya. Social Kalau marketing. aspek sosial itu banyak Pak. Ya, ya. Jadi Oke, misalnya, ada teman-teman yang lain yang mau sharing, Pak Rizcian ya, ini maaf di Pak. Surabaya, atau ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada mungkin ya kita akhiri saja ya Bapak Ibu semua bahwa memang satu poin bahwa kreativitas itu bisa dikembangkan ya bukan semata-mata oh ini bakat ya ada faktor bakat betul lah ya orang bakat tetapi kita tidak berhenti dengan bakat bahwa itu memang bisa kita edukasi dan bisa kita kembangkan dan saya termasuk juga di dalam program-program pelatihan di kantor di internal banyak sekali setiap materi itu ada aspek-aspek kreativitas yang akan dikeluarkan gitu ya yang akan selalu menjadi bahan diskusi, bahan presentasi. Kenapa? Karena salah satu ya memang keseharian mereka adalah harus menciptakan solusi, ya menciptakan menyelesaikan masalah dan masalah itu kekuatan utamanya adalah ketika kita kreatif. Dan kreatif itu bisa semakin kreatif ketika stok pikiran, stok pengetahuan di kita tuh semakin banyak. Itulah maka butuhnya belajar secara berkesinambungan, berkelanjutan terus-menerus. Itu adalah salah satu bagian juga bagaimana kita bisa menjadi orang-orang kreatif. Gitu ya. Oke, ada lagi Pak Sarbini? Terima kasih Pak. Enggak ya.
Oke, kalau begitu terima kasih Pak Hari, terima kasih Pak Sarbini, ya terima kasih Terima kasih, juga Pak Amin. Mustafa, Terima kasih, Pak teman-teman. Terima kasih, Pak. Maaf, Buat Terima teman-teman kasih yang Pak lain ya. Amin. Selamat malam, sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih Selamat teman-teman. malam.